Apa yang kamu ketahui tentang vitamin D? Vitamin D menjadi salah satu vitamin yang direkomendasikan di tengah masa pandemi seperti saat sekarang ini. Hal ini karena vitamin D sangat diperlukan untuk memperkuat sistem imun yang dibutuhkan untuk melawan kuman atau virus penyebab penyakit termasuk virus corona. Masalahnya masih ada sedikit kebingungan di luar sana tentang berapa banyak vitamin D yang benar-benar kita butuhkan. Atau berapa banyak kadar vitamin D yang harus kita pertahankan dalam tubuh agar kita mampu menjaga kesehatan yang benar-benar optimal. Bagaimana kadar vitamin D diukur? Ketika meminta dokter untuk menguji kadar vitamin D dalam tubuh, dokter akan melakukan tes darah untuk mengukur total serum 25 hidroksi vitamin D atau yang disingkat dengan 25-OHD. Berapa kadar vitamin D yang optimal? Jika kita pernah menguji kadar vitamin D serum atau melakukan pencarian cepat secara online tentang kadar yang sehat, mungkin kita akan menemukan gagasan bahwa 30 nanogram per mili adalah tujuan yang utama. Tetapi bukan itu masalahnya. Sebenarnya 30 nanogram per mili hanyalah batas bawah untuk kecukupan vitamin D. Daripada menyebutnya 30 nanogram per mili sebagai kecukupan vitamin D, lebih baik kita menganggap 30 ini sebagai zona risiko atau peringatan. Ini adalah tingkat minimum untuk menghindari masalah utama yang diketahui terjadi dengan kekurangan vitamin D, termasuk masalah tulang dan kesehatan tiroid yang buruk. Selain itu, tingkat serum 25-OHD yang lebih tinggi secara konsisten dikaitkan dengan perbaikan suasana hati, peningkatan sistem kekebalan tubuh, dan masih banyak manfaat lain lagi. Jadi, jika 30 nanogram per mili benar-benar tidak cukup untuk mendukung kesehatan, kadar vitamin D berapa yang harus dicapai? Menurut Henderson, kadar serum 25-OHD yang optimal adalah kisaran 50 nanogram per mililiter. Sangat penting untuk kesehatan dan kekebalan tubuh, kesehatan tulang, serta manfaat lainnya. Dan untuk mencapai level 50 nanogram per mili ini, jelas saja diperlukan suplemen vitamin D. Bagaimana cara mencapai kadar 50 nanogram per mililiter? Sepertinya tidak bijaksana jika hanya mengandalkan makanan dan sinar matahari saja untuk mencapai kadar ini. Penelitian farmakokinetik menunjukkan bahwa dibutuhkan 100 IU vitamin D untuk meningkatkan kadar serum orang dewasa dengan berat normal sekitar 10 nanogram per mililiter. Jadi, itu artinya untuk mencapai 50 nanogram per mililiter dibutuhkan 5.000 IU vitamin D per hari. Hal ini tidak mungkin untuk mendapatkan vitamin D yang cukup hanya dengan makanan, karena porsi 3 ons salmon hanya mengandung 447 IU. Sementara secangkir susu yang diperkaya vitamin D hanya menawarkan 100 IU dan 8 ons yogurt vanila hanya menyediakan 86 IU. Karena itu, hanya ada satu pilihan terbaik, yaitu konsumsi suplemen vitamin D yang berkualitas tinggi atau yang memiliki kandungan vitamin D yang tinggi. Lalu kapan sih waktu terbaik untuk mengkonsumsi vitamin D? Dan bagaimana mendapatkan hasil yang maksimal? Ini adalah hal yang dikatakan oleh beberapa ahli. Karena vitamin D adalah vitamin yang larut dalam lemak, sehingga sangat menyukai sumber lemak agar dapat diserap dengan baik di dalam tubuh. Menurut ahli diet integratif, suplemen vitamin D terbaik diserap jika dikonsumsi dengan makanan yang mengandung alpukat, minyak zaitun, rami, atau sumber lemak bermanfaat lainnya. Jadi, konsumsi suplemen vitamin D di saat perut kosong mungkin bukan ide yang terbaik. Namun, jika suplemen vitamin D yang dikonsumsi sudah dikemas dengan lemak yang cukup, tidak perlu dikonsumsi bersama dengan makanan.
Kita juga mungkin pernah mendengar beberapa rumor yang mengatakan minum vitamin D dapat mempengaruhi kualitas tidur. Ini sebenarnya bukan hanya rumor belaka. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa vitamin D terlibat dalam produksi hormon melatonin, di mana hormon ini berfungsi untuk membantu mengatur ritme sirkadian dan kualitas tidur. Lalu, apa kalian masih ragu untuk mengkonsumsi suplemen yang mengandung vitamin D?